Nah, Boska, inilah kondisi sekarang dari jembatan rantai yang mirip dengan jembatan Kota Intan di Kota Tua Jakarta ya. Tapi sekarang sih rantainya udah nggak ada ya. Nanti saya cari foto-foto lamanya, mungkin ada. Apakah bangunan yang beton ini sudah ada waktu itu atau belum ya. Dan juga saya belum nemu nih pengaitnya ya, bekas pengaitnya itu ada di mana. Pengerek maksudnya. Saya belum nemu pengereknya atau alat untuk ya naikin, nurunin si jembatannya ya. Ada satu jembatan di abad ke-15 di wilayah Kesultanan Banten yang fungsinya kurang lebih sama dengan jembatan masa kini, tapi ada spesialnya nih jembatan yang satu ini. Selamat datang di Jembatan Rantai di wilayah Kesultanan Banten. Sebagai sebuah kesultanan yang bercorak Islam pada saat itu, Kesultanan Banten mengalami masa kejayaannya setidaknya di abad ke-16 ya. Salah satu faktor yang menjadikan wilayah Kesultanan Banten memiliki wilayah yang sangat luas, besar, dan juga punya masyarakat yang sejahtera adalah roda pemerintahan Kesultanan Banten dijalankan berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setidaknya itu yang saya ketahui dari beberapa buku ya yang saya baca. Wilayah Kesultanan Banten punya komoditas yang paling dicari sama orang-orang Belanda pada saat itu. Apalagi kalau bukan lada. Itu lada di abad ke-16, abad 17 itu banget dah. Jadi wajar aja waktu itu Cornelis de Houtman datang ke wilayah Banten untuk mencari sumber rempah-rempah yang memang banyak tersedia di wilayah Banten. Setidaknya itu yang tertulis di buku ini ya. Nah, buku ini. Jadi kalau Boska berpikir bahwa selama ini penghasil lada terbesar itu ada di wilayah Indonesia Timur, itu nggak sepenuhnya benar ya. Justru lada itu paling banyak ada di wilayah barat, di Pulau Jawa ya, salah satunya Banten. Makanya waktu itu Cornelis de Houtman datang ke wilayah Banten di tahun 1500 sekian untuk mencari lada. Nah, pada saat Cornelis de Houtman datang ke wilayah Banten, catatan Cornelis de Houtman itu sudah mencatat bahwa jembatan rantai yang sekarang kita lihat ini ternyata sudah ada di tahun 1590-an itu. Jadi sebetulnya jembatan rantai di wilayah Banten yang sekarang kita lihat ini punya fungsi sebagai tempat untuk menarik pajak ya dari kapal-kapal yang akan berdagang di wilayah Banten pada saat itu. Kapal-kapal dagang yang datang ke wilayah Banten untuk berdagang pada saat itu datang dari berbagai macam bangsa. Ada dari Arab, ada dari India, ada dari Cina, dan juga tentunya Eropa. Jadi kapal-kapal dagang yang baru datang ke wilayah Banten itu bersandarnya di Pelabuhan Banten. Tapi ada sumber lain yang menyatakan bahwa pada saat kapal-kapal itu datang ke wilayah Banten, kapal-kapal ini tuh bersandarnya di sebuah pelabuhan yang sekarang kita kenal dengan Pelabuhan Karangantu. Jadi dari Pelabuhan Karangantu ini kapal-kapal yang besar itu menggunakan kapal-kapal yang ukurannya lebih kecil untuk menyusuri anak sungai Cibanten ya pada saat itu. Ketika kapal-kapal yang berukuran kecil ini sampai di jembatan rantai ini, mereka akan dicegat oleh para petugas pemungut pajak dari Kesultanan Banten. Jadi selama para awak kapal ini belum membayar pajak, jembatan rantai itu masih dalam keadaan tertutup ya. Ketika para awak kapal dagang ini sudah membayar pajak yang sudah ditentukan berdasarkan jenis dagangannya dan berat dari dagangannya itu, maka para petugas pemungut pajak itu akan menarik rantai untuk membuka si jembatan rantai ini. Artinya ketika jembatan ini sudah diangkat ya, sudah terbuka jalannya, kapal yang sudah membayar pajak itu boleh melewati jembatan rantai ini. Jadi kesimpulannya adalah jembatan rantai ini adalah salah satu urat nadi dari kehidupan Kesultanan Banten yang mengandalkan pajak pada saat itu ya. Cuma bedanya pada saat itu pajak yang diambil dari kapal-kapal dagang yang datang ke Banten ini pajaknya memang dikelola lagi dan disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat Banten pada saat itu. Beda ya dengan zaman sekarang. Pajak yang diambil dari kantong kita itu malah masuk ke kantongnya pejabat-pejabat itu. Aman nggak nih? Aman lah ya. Dalam Babat Banten disebutkan jembatan rantai ini dibangun sekitar tahun 1570 semasa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf sebagai fasilitas kota dan pintu pajak untuk keberlangsungan roda ekonomi Kesultanan Banten. Sebagai pusat dagang internasional pada masanya, jembatan rantai ini tentu punya peran yang sangat penting. Satu pesan sederhana dari Sultan-Sultan Banten:
Jangan bawa kekayaan negeri ini tanpa memberi manfaat untuk rakyatku. Cornelis de Houtman, penjelajah Belanda pertama yang datang tahun 1596, mencatat kekagumannya. Ia menyaksikan bagaimana Banten punya sistem yang rapi, pajak dipungut bukan untuk para bangsawan, tapi untuk membangun pelabuhan, pasar, dan kesejahteraan rakyat. Bayangin Boska, di abad ke-16 ketika bangsa-bangsa lain datang untuk menjarah, Banten justru sudah paham arti kedaulatan ekonomi. Coba lihat kontrasnya dengan saat ini. Dulu rantai besi menjaga kekayaan negeri Banten. Sekarang, hutang, korupsi, dan ketergantungan bangsa asing justru menjerat negara Indonesia. Banten sudah memberi contoh, kalau mau dihormati, kuasai pintu dagangmu sendiri. Kalau mau makmur, jangan biarkan koruptor pegang kendali rantai negerimu. Sekarang rantai di jembatan ini boleh saja hilang, tapi semangatnya harus terus hidup di dada setiap anak bangsa. Dari rantai besi jembatan abad ke-16 ini, lahirlah pelajaran abadi bahwa kemerdekaan yang sejati dimulai dari kemampuan mengatur diri sendiri. Dan juga di video ini saya mau menyampaikan kenapa Kesultanan Islam atau kerajaan yang bercorak Islam ini jauh lebih pesat berkembangnya untuk menggantikan kerajaan Hindu dan Buddha. Salah satu faktornya adalah ajaran Islam itu tidak mengenal adanya kasta ya. Jadi semua orang, semua lapisan dan golongan dianggapnya sama ya, setara. Yang membedakan adalah tingkat keimanan. Dan faktor yang kedua adalah terjadinya perpecahan di dalam kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri. Contoh Majapahit. Itulah setidaknya dua faktor yang mengakibatkan kerajaan yang bercorak Islam yang akhirnya disebut dengan kesultanan itu lebih berkembang pesat di Nusantara. Sampai akhirnya datanglah bangsa-bangsa Eropa untuk mencari komoditas dagang pada saat itu ya. Walaupun faktanya ya mereka sebetulnya menjarah, terutama ini nih Belanda nih dengan VOC-nya. Semoga bermanfaat para boska. Episode Banten belum selesai dan kita akan melanjutkan perjalanan kita di pemakaman peninggalan zaman VOC Belanda. Hugo Pieter Faure. Saya keinget sesuatu, ini nanti saudara seiman saya ini ya, ini makam yang paling besar sejauh selama saya berkonten ya. Nah, ini nanti bangunnya gimana ini?